Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sehat selalu, berkah selalu, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kesehatan. Oke, hari ini kita akan lanjut tentang eh cara input siswa baru. Bagaimana cara input siswa baru? Saya judulin nih, takut nanti ada yang salah. Saat input siswa baru, bagaimana nih Pak? Ada dari, nah saya udah buat jenjangnya teman-teman, udah buat jenjangnya. Ada dari pertama bagi teman-teman yang sekolah di TK, bagaimana sekolah yang di SD, operator SMP, operator SMA, ya. Baik, untuk TK dulu langsung ya, to the point aja nih biar cepet aja nih. TK PAUD, kalau asal sekolah dia nggak ada kan, pasti dia belum sekolah sebelumnya. Maka caranya adalah kita input manual di Dapodik. Langsung aja input manual. Caranya Pak, nanti ya. Kita next dulu. Nah, itu ya. Berarti untuk TK PAUD kita harus input manual saja langsung. Lalu bagaimana yang operator SD nih Pak? Kita lihat asalnya ya. Siswa tersebut asalnya dari mana? TK. Kalau dia asal dari TK atau PAUD, maka dia harus tarik data dari SP Datadik. Oke? Harus tarik data. Caranya nanti harus tarik data dari SP Datadik. Kalau untuk bimbel, bagaimana Pak? Dia bimbel dan tidak pernah sekolah TK atau RA. Maka harus input manual. Input manual aja sama kayak ini ya. Begitu. Kemudian yang RA. Kalau RA gimana nih? Kalau RA yang bernaung di Kemenak, maka harus input dari SP Datadik. Seperti itu ya. Nanti cara penginputannya saya pelan-pelan ya teman-teman, biar dipermudah. Kemudian yang operator SMP, kalau dia dari SDE, SDIT, SD negeri yang bernaung di Diknas, Kemendikbud, itu dia harus tarik data dari SP Datadik. Sama nih kayak yang ini ya. Sama. Kemudian yang bernaung di MI, kalau dia siswanya bernaung di MI atau di Kemenak, nah maka dia harus input dari SP Datadik teman-teman. Gitu ya. Ini sama kayak yang ini. Dan begitu juga yang SMA, kalau dia dari SMP negeri, SMP IT, maka tarik data dari SP Datadik yang bernaung di Diknas, Kemendikbud. Kalau dia bernaung di Kemenak, MTS, input dari SP Datadik. Oke, cara satu persatu. Ini ada 3 cara. Nih saya kasih tahu. Ini saya bagi-bagi deh. Saya biar teman-teman ini biar nggak bingung. Ada cara ini. Oke. Ada input manual, ada tarik data dari SP Datadik, ada ini nih saya binin. Nah, yang ini aja yang warna beda. Input dari SP Datadik. Input manual nih bagi TK PAUD, SD yang apa namanya? Yang tidak sekolah nih, yang bimbel, sekolah di bimbel, dan ini nih. Input manual gimana caranya, Pak? Nah, caranya gimana? Kita ke peserta didik, teman-teman. Maaf, saya blur. Kita tinggal klik ini aja, tambah. Oke, nanti diisi. Ini namanya diisi, kemudian semua diisi. Kakaknya nih kalau ada bintang merah nih sangat wajib ya teman-teman. NISN jangan diisi teman-teman ya. NISN nggak usah diisi, nggak usah isi nol, nggak usah, kosongin aja kayak gini, kosongin aja ya. Kemudian terus diisi agamanya, jalannya, dan kelurahan. Kalau kelurahan teman-teman hati-hati karena nih banyak yang gagal menyimpan. Nah, kalau gagal menyimpan itu karena kita ketik manual seperti ini aja tuh. Nah, ini akan gagal teman-teman. Tapi dia ini ada pilihannya. Contoh. Nah, ini nggak ketemu. Kita cari lagi apa ada spasi. Nah, ini kayak begini. Berarti kita harus pilih dia kelurahan mana, kecamatan apa. Misalkan inilah contoh seperti itu. Nah, seperti ini ya untuk kelurahan. Kemudian tempat tinggalnya, mode transportasinya, ini ada pilihan-pilihan yang teman-teman nggak usah input manual tuh ya. Tuh, ini udah ada. Kalau ada tanda panah di kanan ini udah ada pilihannya. Nama ayah, kemudian yang lain-lain tuh seperti ini teman-teman. Hati-hati ya. Ini ada pilihan, ada tanda panah begini. Berarti ini kita harus tinggal milih saja. Nggak boleh isi sendiri gitu. Gitu ya. Seperti itu diisi sampai ke bawah data wali kalau tidak ada.
Kemudian kita klik simpan dan tutup. Kalau sudah simpan dan tutup, dia langsung sudah ada di Dapodik kita. Langsung di sini dia masuk. Ya, langsung masuk. Seperti itu, teman-teman. Lalu kemudian bagaimana yang tarik data dari SP Datadik nih? Tarik data dari SP Datadik bagi operator SD pengen narik siswa TK atau PAUD. Caranya adalah kita pergi ke manajemen dulu, teman-teman. Nah, manajemen Dapodik. Kemudian kita ke sini. Kalau SSO, biasanya kita sebut SSO Dapodik atau SP Datadik. Gitu ya. Masuk melalui itu akun Opera Dapodiknya. Lalu kita pergi ke aplikasi, teman-teman. Aplikasi. Kemudian ini ada pilihan PD baru. Ini PD barunya. Nah, ada di mana? Misalkan di sini kita klik-klik dulu. Ini takutnya nama sekolahnya nggak muncul karena kecamatannya dia nggak berubah, teman-teman. Kita udah pilih kecamatan mana, dia belum berubah. Biasa ya jaringan ya. Seperti itu. Misalkan pengen ke Bojongsari, berarti ke Cimanggis dulu baru Bojongsari, seperti itu ya. Misalkan ke sini, saya blur-blurin ya, teman-teman. Kemudian kita klik tampilkan. Lalu di sini ada kotak kecil sini. Kotak, kita checklist aja. Lalu klik daftarkan. Seperti itu. Klik aja daftarkan. Dan ini bagaimana cara agar biar dia masuk ke Dapodik, teman-teman? Tinggal tarik data aja. Tinggal tarik data. Dan sebelum tarik data kita harus ngisi tabulasi dulu. Ya, seperti itu caranya. Oke, lanjut. Dapodiknya rada lama. Biarkan saja ya, teman-teman. Itu tarik data dari SP Datadik ya. Tarik data dari SP Datadik seperti itu. Untuk yang mana tadi? Tarik data itu nih, tarik data. Untuk yang dari TK PAUD, kemudian dari SD SDT, SD negeri, yang dari dinas lah. Seperti itu ya. SMPN negeri dan atau SMP IT atau SMP yang lain, SMPI yang harus bernaung dari Diknas. Lalu pertanyaan selanjutnya. Lalu yang jenjang RA gimana, Pak? MI atau MTS jenjangnya? Bagaimana caranya? Pertama sama ke PD baru, aplikasi PD baru, kemudian ke emis. Kita cari alamatnya, Kecamatan Pancoran Masnya. Ini RA, klik tampilkan. Lalu di sini ada namanya, sama, kita klik gitu misalkan, lalu klik daftarkan. Seperti itu ya. Klik daftarkan, setelah selesai kita tarik data. Pak, saya sekolahnya udah sama, cuma lulusannya tahun kemarin gitu. Yang tahun kemarin nih gimana, Pak? Ini yang tahun kemarin namanya nggak ada. Nah, untuk seperti itu sebenarnya nunggu, silahkan. Tapi kalau saya pakai yang ini, teman-teman, non Dapodik atau emis. Pakai non Dapodik atau emis. Ini option pilihan, bisa teman-teman pilih. Tinggal teman-teman isi aja di sini namanya siapa, nicknya berapa, tempat tanggal lahirnya, tanggal lahir. Dan ini perbedaannya apa sama yang emis ini? Kalau ini langsung tarik data di Dapodik. Kalau dia tarik data langsung di Dapodik, di sini tarik data itu bisa langsung masuk. Tapi kalau non Dapodik emis, ketika kita klik simpan, kita harus menunggu antrian di sini, teman-teman. Scroll ke atas ya, nih. Ini harus di antrian dulu. Kita klik, saya antrian. Saya udah beberapa di sini. Nanti akan muncul di sini belum proses ya, belum proses. Seperti itu. Dan ini siapa yang memproses? Operator dinas kota yang akan memprosesnya, begitu ya. Akan di-approve oleh dia. Akan di-approve, kemudian kalau sudah diproses tampilannya seperti ini. Tuh, ini diterima. Kalau sudah diproses atau sudah diterima di kolom ini, maka sama caranya. Barulah kita tarik data di Dapodiknya. Seperti itu, teman-teman. Jadi intinya kita harus hati-hati dalam pertama di sini
input manual di alamat, terutama tuh ya di alamat siswanya, hati-hati banget. Kemudian tarik data SP Datadik, kita harus tahu dia asal sekolahnya dari mana. Kalau dia dari yang bernaung Kemendikbud, ya udah, let's go in aja kita. Enak gitu, tarik. Itu ya. Tuh ini tolong di screenshot boleh buat sama teman-teman biar nanti nggak lupa, boleh di screenshot. Dan ini cara-caranya input dari SP Datadik. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.